lagi dalam pembelajaran matematika SMP kelas 8 pada materi pola bilangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara menentukan rumus suku Kn pola bilangan yang dipangkatkan. Contohnya, 1. Tentukan rumus suku Kn pola bilangan 1, 4, 9, dan 16. Kita ambil agak 4 suku balik pola tersebut. Suku pertama U1 yaitu 1, suku kedua U2 yaitu 4, suku ketiga 9, suku keempat 16. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah hubungan antara suku pertama dengan hasil yang diperoleh, suku kedua dengan hasil yang diperoleh 4, suku ketiga dengan hasil yang diperoleh yaitu 9, dan seterusnya. Ini ternyata kita lihat di sini kalau 1 dipangkatkan dengan 2 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 4. Dan 3 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 9. Kemudian 4 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 16. Jadi terlihat di sini kesamaan dari pangkat 2, artinya suku pertama sampai suku keempat semuanya dipangkatkan 2. Berarti nanti untuk suku kelima juga akan dipangkatkan dengan 2. Dengan 1, 2, 3, 4 adalah perubahan nilai N, nilai U1, U2, U3, U4, dan untuk suku Kn, UN atau rumus suku Kn, maka rumusnya adalah N berpangkat 2. Kita buktikan untuk U5 berarti 5 berpangkat 2. Artinya 5 dikali 5 sama dengan 25. Selanjutnya yaitu bentuk pola bilangan yang suku-suku berikutnya diperoleh dengan cara ditambah atau dikurangi. Sekarang yang pertama, tentukan rumus suku Kn pola bilangan 5, 7, 9, 11. Dilihat di sini, lihat angkanya dimulai dari 5 ke 7 ini bertambah sebanyak 2. Dari 7 ke 9 juga 2. Dan seterusnya. Maka kita perkirakan suku yang sesudah 11 ini adalah 11 ditambah 2 yaitu 13. Jadi untuk mendapatkan rumus suku Kn-nya kita ambil satu persatu, mulai dari suku pertama adalah 5, suku kedua adalah 7, suku ketiga adalah 9, suku keempat adalah 11. Nah, dan suku kelima nanti 13 adalah untuk pembuktian. Sekarang suku pertama adalah 5. Karena ini selisihnya adalah 2, maka untuk rumus suku Kn pola bilangan ditambah ini dia memakai 2 kali. Dapat angka 2 ini adalah dari selisih antar suku tadi. Ini juga 2 kali dengan ini 2 kali dengan apa kita kali? Kita cek dengan nilai N ini, dengan nilai U1, 2, 3, dan 4. Berarti ini 2 dikali dengan 1 dikali dengan 2, ini dikali dengan 3, ini dikali dengan 4 karena U4. Kita cek hasilnya, 2 kali 1 hasilnya adalah 2, sedangkan harus didapatkan angka 5.
Jadi 2 ke 5 mesti ada selisih 3 lagi, berarti harus ditambah dengan 3. Dan ini 2 kali 2 adalah 4, ditambah dengan 3 adalah 7. Jadi ini juga ditambah dengan 3. Yang berikutnya juga ditambah dengan 3. Berikutnya juga ditambah dengan 3. Kemudian kita cek kesamaan. Kita cek kesamaan di sini 2 sama 2 sama 2 2 dan tambah 3 juga sama. Kesamaan ini akan menjadikan dia sebagai rumus 2 dan 1 2 3 4 ini sebagai n, 2n, dan tambah 3 yang sama ini adalah kita tuliskan dengan tambah 3. Dan rumus suku Kn pola bilangan yang ditambah ini adalah 2n ditambah 3. Kita buktikan untuk U yang kelima. U yang kelimanya seharusnya hasilnya adalah 13. Kita cek di sini. Berarti 5. 2 dikali 5. 2 kali 5. 2n. 2 kali n. Sedangkan n-nya adalah 5. 2 kali 5 ditambah dengan 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah 13. Berikutnya, kita menentukan rumus suku Kn, pola bilangan yang bentuk suku-sukunya dengan cara dikurangi. Dari 50 ke 45, 45 ke 40, terus ke 35, ini bentuknya adalah dikurangi 5. Dikurangi 5, jadi 50 ke 45, kurangi 5. Begitu juga 45 ke 40 dikurangi 5 dikurangi 5. Jadi karena itu dikurangi 5, dari penguraian U1 50, U2 45, ini berarti kita peroleh ini dengan cara min 5. Min 5 dikalikan dengan, ini juga begitu, min 5 dikalikan dengan min 5 kali dengan min 5 dikali dengan, dan pengalinya kita cobakan angka 1 2 3 4 ini yang sebagai n-nya. 1 2 3 4. Kita lihat hasilnya min 5 dikali 1 adalah min 5. Min 5 kali 2 adalah min 10. Di sini harus ada penambahan. Penambahannya adalah sebanyak suku pertama ini, tapi dipositifkan dengan 5. Jadi ini tambahnya adalah 55. Ditambah 55. Ditambah 55. Ini hasilnya sudah sesuai. Maka kita cek kesamaan. Ini min 5, kesamaannya min 5 dan tambah 55. Sehingga kita peroleh nilai rumus suku K-nya adalah min 5n dengan 1 2 3 4 sebagai n ditambah dengan 55. Selanjutnya kita akan menentukan rumus suku Kn pada pola bilangan yang bentuk suku-sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan. Contohnya
4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dilihat bentuk suku tersebut diperoleh dengan cara dikali 2. 48 dikali 2. Kali 2 dikali 2, dan maka kita perkirakan sesudah 32 itu hasilnya adalah 64. Maka kita letakkan kemari. U1 adalah 4. Kita peroleh dengan cara ambil suku pertamanya 4. Berarti 4 kali dengan 4 dikali dengan sebanyak pemangkatannya. Kalau dikali 2 maka dia 2 pangkat. 2 pangkat 1 kurangi 1. Ini 4 kali 2 berpangkat 2 kurangi 1. 4 kali 2 berpangkat suku ketiga 3 dikurangi 1. 4 dikali 2 berpangkat 4 dikurangi 1. Maka kita lihat kesamaannya. Samaannya adalah 4. 4 ini adalah suku pertamanya. Kalau suku pertamanya 4, maka di sininya 4. Kemudian ini tetap semuanya, ini adalah sebanyak pengaliannya. Jadi kita peroleh rumus suku KN-nya adalah 4 kali 2 berpangkat N dikurangi 1. Berikutnya kita akan menentukan rumus suku KN pada pola bilangan bertingkat. Dikatakan bertingkat karena penambahannya pada suku bilangan tersebut tidak merata. Dari 2 ke 4 dia bertambah 2. Dari 4 ke 8 dia bertambah 4. Dan 8 ke 14 dia bertambah 6. Maka kita perkirakan sesudah ini, maka dia nanti akan bertambah 8. Ini disebut tingkat pertamanya. Sedangkan tingkat keduanya adalah penambahan dari 2 ke 4 ini. Itu sebanyak 2. Dan 4 ke 6 juga 2. Kemudian 6 ke 8 juga 2. Nah, ini disebut tingkat keduanya. Dalam penentuan rumus suku KN, kita gunakan rumusnya. Untuk tingkat keduanya, kita gunakan rumus 2A. Dan untuk tingkat pertamanya, kita gunakan rumus 3A tambah B. A tambah B, dan untuk pola barisan awalnya kita gunakan rumus A ditambah B ditambah dengan C. Kemudian kita hitung 2A sama dengannya 2A-nya sama dengan adalah 2. Maka A sama dengan nilai A sama dengan 2 dibagi dengan 2, yaitu 1. Kemudian untuk 3A tambah B nilainya juga 2.
3A tambah B, nilainya juga 2. Maka 3A sama dengan, maka 3, sedangkan A sudah kita peroleh tadi adalah 1. Jadi nilai A sama dengan 1 ini kita gunakan di waktu kita mencari nilai 3A tambah B. Jadi 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 2. 3 kali 1 3 ditambah B sama dengan 2, maka B hasilnya adalah 2 kita kurangi dengan 3, hasilnya B itu adalah -1. Nilai B sama dengan -1 yang kita peroleh kita gunakan pula untuk menentukan nilai C. Nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan -1 kita gunakan untuk menentukan nilai C, yaitu dengan ketentuan dengan rumusnya A tambah B tambah C, nilainya adalah 2. Maka nilai A kita tukar dengan 1, nilai B -1 berarti 1 dikurangi 1, dan nilai C yang akan kita dapatkan sama dengannya tetap 2. 1 dikurang 1 adalah 0, maka kita peroleh 0 ditambah C sama dengan 2, maka nilai C adalah 2. Setelah kita peroleh nilai A, B, dan C, kita gunakan rumus suku Kn, yaitu UN sama dengan A N berpangkat 2 ditambah dengan BN dan ditambah dengan C. Maka kita mendapatkan rumus suku Kn adalah A-nya adalah 1, berarti 1 N berpangkat 2, sedangkan nilai B adalah -1, maka ini menjadi kurang 1 N dan ditambah dengan nilai C yaitu 2. Selesai penyelesaian akhirnya, UN-nya adalah N pangkat 2 dikurang N dan ditambah dengan 2. Demikianlah kita peroleh rumus suku Kn adalah N pangkat 2 dikurang N ditambah 2. Kita cek, misalnya kita mau mencari suku yang kelima, kita peroleh dengan rumus UN. Suku yang kelima adalah 5 berpangkat 2. 5 berpangkat 2 dikurang dengan 5 dan ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 25 dikurang 5 ditambah
Suku kelima hasilnya adalah 22. Dan ini akan sesuai 14 ditambah 8, hasilnya adalah 22. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu menentukan rumus suku UN pada pola bilangan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.